Selamat pagi bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai hasil yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai investasi langsung dan strategi investasi. Nah, jadi teman-teman, sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi nama-nama kelompok kami yang pertama yaitu Stefani Yewele, yang kedua Ayu Pranata Pasaribu, yang ketiga ada Hiskiawati Boris Tepu, yang keempat ada Gabriela Bella. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu strategi investasi. Strategi investasi pada dasarnya adalah rencana untuk menginvestasikan uang dalam berbagai jenis investasi yang akan membantu mencapai tujuan keuangan dalam jumlah waktu tertentu. Setiap orang yang melakukan investasi ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan nilai modal yang semakin bertambah, entah menggunakan investasi jangka panjang ataupun produk investasi jangka pendek. Strategi investasi. Strategi investasi memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi investasi individual. Triton mengemukakan perusahaan individual memungkinkan semua aset, laba yang diperoleh, dan berbagai konsekuensi atas keberadaan organisasi bisnis ini merupakan hak dan tanggung jawab pribadi. Hingga hal ini berimplikasi tidak hanya kepada hal-hal yang menguntungkan seperti laba, tetapi semua hutang perusahaan juga menjadi tanggung jawab penuh owner. Demikian juga dengan risiko bisnis. Yang kedua yaitu strategi investasi partnership. Triton mengemukakan bahwa investor pada organisasi proyek dapat memilih bentuk organisasi bisnis merupakan perusahaan partnership untuk menghindari beberapa kelemahan pada alternatif organisasi bisnis berbentuk perusahaan individual. Sebuah perusahaan partnership sekilas memiliki kemiripan dengan perusahaan individual. Perbedaannya, kepemilikan yang dipegang pada perusahaan partnership adalah lebih dari satu individu. Yang ketiga yaitu strategi investasi korporasi. Triton mengemukakan bahwa proyek-proyek di banyak negara lebih sering dijalankan atas dasar investasi yang diperoleh dari bentuk korporasi. Apabila proyek-proyek didanai dengan investasi dari suatu bentuk korporasi, maka proyek-proyek tersebut dapat memiliki aset-aset dan mendatangkan pasifa. Korporasi ini juga memiliki dasar legalitas yang sangat kuat karena bentuk organisasi bisnis korporasi nyata-nyata diciptakan oleh hukum. Investasi langsung. Pengertian investasi langsung sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan penanaman modal. Investasi langsung juga dapat diartikan sebagai investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi langsung. Yang pertama yaitu investasi untuk diperjualbelikan. Maksud dari investasi untuk diperjualbelikan ini yaitu investasi yang dimiliki bisa dijualbelikan kepada orang lain pada waktu tertentu yang memiliki nilai cukup meningkat. Contoh investasi langsung untuk diperjualbelikan antara lain emas, berlian, saham, tanah, ruko, dan lainnya. Yang kedua yaitu investasi untuk tidak diperjualbelikan. Sesuai namanya, ini adalah jenis investasi yang tidak bisa dijualbelikan. Contohnya antara lain deposito dan tabungan. Nah, teman-teman, ternyata investasi langsung ini memiliki kelebihan. Yang pertama, investasi yang dilakukan bersifat jangka panjang sehingga lebih menarik bagi masyarakat yang ingin menabung untuk di masa depan. Yang kedua yaitu investor memiliki hak penuh dan dapat secara langsung mengontrol instrumen investasi yang dimilikinya. Yang ketiga, investor dapat menganalisis dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi secara langsung tanpa perlu perantara. Kekurangan investasi langsung. Yang pertama, investasi langsung dapat menyita banyak waktu investor karena harus selalu memantau keadaan pasar serta mempelajari aset yang diinvestasikan. Yang kedua, apabila investor tidak memiliki pengetahuan dan ketajaman konsep investasi, peluang untuk mengalami kerugian sangat besar. Jadi teman-teman, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya investasi perkebunan.
perikanan, pabrik, toko, dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari, jenis investasi ini juga disebut investasi aset real, investasi yang dijelaskan wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi, investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini dapat menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha maupun ke depan. Dalam bentuk output usaha merupakan input bagi usaha lainnya. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi kami dari kelompok 1. Jika ada dari teman saran, masukan, atau bahkan teman-teman ingin bertanya, silakan ketik di room chat. Terima kasih.